Selamat datang di channelnya Guru Sejarah. Di sini kita akan sedikit membahas materi-materi yang terdapat dalam pembelajaran di SMA ataupun MA untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah keminatan. So, check this out and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam video pembelajaran sejarah Indonesia dan juga sejarah peminatan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi yang ada di kelas 10 Sejarah Indonesia, yaitu tentang kehidupan awal manusia di Indonesia. Nah, dalam video-video sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai materi-materi yang terkait dengan apa yang akan kita sampaikan dalam video pada kesempatan kali ini. Di mana dalam video kali ini kita akan membahas corak kehidupan manusia pada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Nah, jika kita melihat pembahasan yang ada di video-video sebelumnya, terutama di zaman manusia purba, yaitu yang pertama ada zaman Paleolitikum, zaman batu tua, kemudian zaman Mesolitikum atau batu tengah, kita bisa melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan dari dua zaman tersebut dengan zaman yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu zaman Neolitikum, di mana terjadi transisi kebudayaan yang cukup jauh dari zaman sebelumnya ke zaman Neolitikum. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah. Dan juga itu merupakan salah satu dari faktor manusia yang ada pada zaman tersebut, di mana mereka memiliki, ya bisa dikatakan, kemampuan, pengetahuan, dan teknologi yang lebih maju, bahkan lebih modern dibandingkan zaman sebelumnya. Seperti itu. Nah, kita masuk saja, atau kita lihat apa sih yang membuat perbedaan dari dua zaman sebelumnya dengan zaman Neolitikum, yang bisa dikatakan sebagai zaman peralihan atau terjadinya lonjakan kebudayaan yang cukup jauh. Seperti itu ya. Nah, ciri-ciri kehidupan manusia purba pada zaman Neolitikum. Yang pertama, mereka tidak lagi yang namanya food gathering atau mengumpulkan makanan. Tapi di sini mereka sudah melakukan apa yang disebut dengan food producing atau menghasilkan makanan, membuat makanan sendiri. Nah, yang kedua, mereka sudah hidup menetap tanpa harus berpindah-pindah, tanpa harus sebentar di sini, sebentar di sana, dan lain sebagainya. Mereka sudah memiliki tempat yang tetap untuk mereka tinggal. Yang ketiga, lebih terbuka dan lebih modern pola pikirnya. Itu yang membedakan antara pola pikir dari manusia sebelumnya dengan manusia yang ada di zaman Neolitikum. Kemudian hidup secara berkelompok dan telah ada yang namanya pembagian tugas dalam kelompok atau gotong royong. Meskipun di zaman sebelumnya sudah ada pembagian kelompok, tapi pembagian kelompoknya itu masih dalam skala kecil, ya ayah, ibu, dan anak. Sedangkan di zaman Neolitikum itu skalanya sudah global, sudah besar, yaitu skalanya sudah mencakup kelompok. Ada kelompok A, B, C, dan seterusnya. Kemudian tempat tinggalnya berbentuk gubuk dan beratap, sudah memiliki sistem kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme ini merupakan suatu sistem kepercayaan yang percaya pada roh-roh nenek moyang yang menjaga mereka. Seperti itu, makanya mereka percaya bahwasanya roh nenek moyang itu sedang menjaga mereka di tempat yang mereka tempati pada waktu itu. Kemudian yang kedua ada dinamisme. Suatu kepercayaan bahwasanya mereka percaya terhadap benda-benda yang dianggap sakral atau keramat. Misalnya, sebuah tugu batu mereka anggap sebagai tempat
tempat peribadatan mereka untuk menyembah atau berkomunikasi dengan Sang Pencipta, seperti itu. Nah, hal yang paling membedakan zaman sebelumnya dengan zaman Neolitikum itu bisa kita lihat dari di mana mereka itu mengenal yang namanya masa bercocok tanam. Nah, pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut dengan budaya Neolitik atau batu muda. Nah, kenapa nanti Indonesia mengenal yang namanya bercocok tanam? Itu tidak lepas dari kedatangan bangsa Proto-Melayu yang datang dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan, datang ke Indonesia. Mereka lah yang membawa perubahan tersebut. Mereka lah yang membuat sebuah peradaban baru, mengubah pola pikir masyarakat yang ada di sana supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kedatangan mereka seperti invasi atau ekspansi pendudukan dan membuat daerah tersebut itu lebih maju ketika kedatangan mereka. Seperti itu. Nah, kita perlu tahu juga bangsa Proto-Melayu itu nantinya melahirkan siapa? Atau keturunan-keturunan bangsa Proto-Melayu itu siapa saja? Nah, kita bisa lihat di sini nanti atau kita bahas. Sebelum kita bahas mengenai keturunan dari bangsa Proto-Melayu tersebut, kita juga harus sedikit membahas ya ciri-ciri dari bangsa Proto-Melayu tersebut. Nah, bangsa Proto-Melayu ini kurang lebih sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi tiba di Indonesia. Ciri-cirinya adalah yang pertama berasal dari Tiongkok bagian selatan atau Yunan, masuk ke Indonesia melalui dua jalur barat dan jalur timur. Rambut lurus, kulit kuning dan bermata sipit, mendiami wilayah Indonesia bagian timur kebanyakan. Nah, di sini ada beberapa contoh generasi atau keturunan dari bangsa Proto-Melayu. Yang pertama ada suku Batak. Suku Batak merupakan keturunan dari bangsa Proto-Melayu. Yang kedua ada suku Dayak. Dan yang ketiga ada suku Toraja. Jadi ketiga suku yang ada di Indonesia pada saat ini, bahkan kita kenal suku-suku tersebut, ternyata mereka merupakan keturunan dari bangsa Proto-Melayu. Nah, bangsa Proto-Melayu ini bisa dikatakan membawa sebuah perubahan dalam pola kehidupan manusia yang ada di Indonesia. Jadi mereka membawa sebuah perubahan ke arah lebih maju, ke arah lebih modern dibandingkan zaman sebelumnya yang mungkin dalam tanda kutip masih sedikit terbelakang. Tapi mereka berhasil membuat sebuah gebrakan baru dan membawa beberapa kebudayaan yang belum pernah ada di Nusantara pada waktu itu. Nah, di sini ada beberapa hasil dari kebudayaan bangsa Proto-Melayu di Nusantara pada zaman Neolitikum. Nah, masih menggunakan batu, tapi batu yang digunakan sebagai perkakas atau alat-alat rumah tangga pada waktu itu sudah sangat dihaluskan, sudah halus, bahkan tidak lagi seperti zaman sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada yang pertama itu ada kapak persegi. Ya, betulnya seperti persegi ya. Kemudian yang kedua ada kapak lonjong. Yang ketiga ada perhiasan. Nah, perhiasan ini terbuat dari tulang-tulang hewan. Dan yang keempat ada tembikar atau gerabah. Seperti itu. Jadi, empat ini merupakan salah satu contoh atau bentuk dari peninggalan manusia zaman Neolitikum. Keempat peninggalan ini digunakan atau dipergunakan untuk membantu kelangsungan hidup mereka, seperti kapak persegi.
kita lihat dari bentuknya seperti itu, bisa saja itu digunakan untuk ya banyak fungsinya pada waktu itu mungkin. Kemudian kapal lonjong, perhiasan untuk mempercantik diri, tembikar atau gerabah ini bisa dikatakan untuk ya sebagai sarana untuk beribadah seperti itu. Nah, nanti setelah itu juga ada beberapa peninggalan atau kebudayaan lainnya. Ya, yang selanjutnya itu adalah pakaian dari kulit kayu. Nah, pakaian dari kulit kayu ini berarti mengindikasikan mereka sudah mempunyai yang namanya alat atau sarana untuk melindungi diri dari cuaca, baik panas maupun dingin. Dan di sini mereka membuat sebuah pakaian yang terbuat dari kulit kayu yang berfungsi sebagai apa? Untuk melindungi tubuh dari panasnya matahari atau dinginnya malam. Kemudian mata panah. Nah, meskipun di sini mereka sudah memiliki tingkat kehidupan atau pola pikir yang lebih maju dibandingkan zaman sebelumnya, tapi pada zaman ini juga tidak serta-merta mereka meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka di zaman sebelumnya. Di sini mereka juga masih yang namanya berburu. Kemudian mereka juga masih ya mencari daerah yang layak untuk ditinggali seperti itu. Karena mereka sangat tergantung pada alam. Pola pikir mereka belum sampai sejauh manusia seperti saat ini. Jadi mereka sangat tergantung pada alam. Ketika di daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan bisa mereka gunakan atau manfaatkan, maka mereka akan mendiami daerah tersebut. Seperti itu. Nah, meskipun demikian, zaman Neolitikum itu bisa dikatakan sebagai zaman peralihan dari yang awalnya kita katakan primitif ke arah yang lebih modern. Seperti itu. Oke, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini, di mana dalam video kali ini kita sudah membahas bagaimana corak kehidupan manusia pada zaman Neolitikum atau batu muda. Yang tadi kita sudah sedikit singgung bahwasannya zaman Neolitikum itu merupakan zaman peralihan ke arah lebih modern seperti itu. Saya tutup video pada kesempatan kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video kita yang berikutnya yang masih akan membahas seputar materi yang ada di sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyampaian, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Mohon dikritik dan didiskusikan seperti itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.